Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abarsal Channel. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas tentang aplikasi pendataan non-ASN yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, khususnya tentang apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para honorer untuk mendaftar sebagai uh, member di website pendataan non-ASN itu sendiri. Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan subscribe di channel Aba Arsal, silahkan terlebih dahulu tekan subscribe tombol merahnya. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Oke, langsung saja kita ke website pendataan non-ASN-nya untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan atau perlu dipersiapkan dalam mendaftar sebagai member atau membuat akun di pendataan non-ASN BKN itu sendiri. Perlu diperhatikan hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah Anda harus menghubungi admin instansi di mana Anda bekerja. Hal ini pasti sangat eh, krusial karena memang di websitenya sendiri telah disampaikan bahwa pastikan data Anda telah terdaftar atau didaftarkan oleh admin instansi sebelum Anda membuat akun. Jadi sebelum Anda membuat akun itu sendiri, pastikan data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi. Dalam hal ini di tempat saya sepertinya yang mendaftarkan adalah instansi BKPSDMD-nya tersendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa membuat akun karena memang datanya belum didaftarkan oleh admin instansi, maka terlebih dahulu harus mengunjungi admin instansi di mana Bapak Ibu dan Ibu sekalian bekerja sebagai honorer atau juga pegawai non-ASN-nya. Kemudian, mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain di sini dijelaskan ada 4 hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mendaftar atau setelah kita mendaftar. Di mana hal yang perlu disiapkan tersebut antara lain adalah ijazah, di mana ijazah yang dimaksud ini adalah ijazah yang dimiliki oleh pegawai non-ASN atau pegawai honorer tersebut, khususnya untuk ijazah terakhir, yaitu mungkin saja S1 atau S2-nya atau SMA-nya. Jadi pegawai ijazah yang dimaksud itu sebenarnya ijazah yang dimulai dari SD, SMP, SMA, dan juga S1 serta S2 kalau memang ada. Jadi semua ijazah itu perlu dipersiapkan. Kalau bisa dilegalisir, silahkan dilegalisir terlebih dahulu ke tempat atau sekolah di mana Bapak dan Ibu sekalian semuanya sekolah dulu. Kemudian yang perlu dipersiapkan itu adalah SK pengangkatan. Di mana SK pengangkatan ini sendiri berarti adalah SK di mana Bapak Ibu sekalian diangkat sebagai pegawai non-ASN atau pegawai honorer di instansi Bapak. Jadi SK yang dimaksud ini adalah SK di mana Bapak Ibu sekalian sebelumnya awalnya itu diangkat, kemudian tiap tahun diperbaharui, itu juga perlu dipersiapkan, siapa tahu dibutuhkan, yaitu hal ini pastinya untuk memastikan bahwa riwayat bekerja Bapak dan Ibu sekalian itu tidak putus. Jadi SK tahun, misalnya Bapak dan Ibu sekalian bekerja mulai tahun 2019 nih, pada zaman COVID. Jadi SK-nya kan dikeluarkan tahun 2019, biasanya 2019 sampai akhir misal. Kemudian awal 2020 ada SK lagi, itu juga perlu dipersiapkan. Kemudian 2021 juga diberikan SK lagi. Kemudian 2022 juga ada SK baru. Jadi semua SK tersebut dipersiapkan, jangan sampai ada yang hilang. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bekerja puluhan tahun itu biasanya SK-nya agak sulit penyimpanannya atau agak jauh penyimpanannya di dokumen Bapak dan Ibu sekalian, dan pastikan semuanya sudah siap dan ready. Wes, mantap. Kemudian di persiapan terakhir adalah KTP. Nah, KTP ini juga sangat krusial Bapak dan Ibu sekalian karena di dalam KTP ini sendiri terdapat data NIK, kemudian data keluarga, data Bapak Ibu sekalian termasuk nama, tempat tanggal lahir, semuanya. Dan pastikan data yang ada di KTP tersebut nantinya sama pada saat Bapak dan Ibu sekalian membuat akun di pendataan non-ASN itu sendiri. Jika memang terjadi kesalahan jangan dilanjutkan terlebih dahulu, namun konfirmasi ke Badan Disduk Capil di kota masing-masing agar nantinya
data yang Bapak dan Ibu berikan itu valid dan benar-benar ada. Kemudian selanjutnya adalah foto terbaru. Nah, foto terbaru ini pastinya sangat mudah karena saat ini untuk foto sendiri bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Atau bisa juga dengan sendiri karena semua HP sekarang sudah memiliki resolusi yang bagus untuk membuat foto terbaru yang sangat bagus. Selanjutnya, jika hal ini sudah disiapkan, maka Bapak dan Ibu sekalian juga perlu melihat alur pendataan non-ASN itu sendiri, di mana awalnya alur prosesnya itu mulai dari instansi. Jadi prosesnya itu dimulai dari instansi, yaitu admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga atau Bapak dan Ibu sekalian yang masih bekerja sampai saat ini dan telah memenuhi syarat sebagai uh, anggota dari pendataan tenaga non-ASN berdasarkan peraturan yang telah dibukukan dalam peraturan menteri tentunya. Kemudian dalam beberapa hal, instansi tersebut wajib melakukan verifikasi dan validasi dari data yang diinput yang dilengkapi oleh tenaga ASN. Dan selanjutnya, kemudian setelah instansi mendaftarkan, barulah Bapak dan Ibu sekalian melakukan pendaftaran atau registrasi, yaitu melakukan buat akun di web pendataan non-ASN itu sendiri. Kemudian isi, cetak kartu, dan proses melengkapi riwayat semuanya harus dilengkapi dan akhirnya sampai pada proses menyatakan finalisasi data semua yang diinput dalam web pendataan non-ASN itu sendiri. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para honorer atau pegawai non-ASN di manapun berada di seluruh Indonesia. Terakhir, like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa bertanya jika memang ada masalah, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu sekalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.